Kisah orang Yahudi dimulai ribuan tahun yang lalu di Timur Tengah. Abraham dianggap sebagai bapa orang Yahudi. Dia membuat perjanjian dengan Tuhan. Perjanjian ini menjadikan keturunannya umat pilihan Tuhan. Mereka berjanji untuk mengikuti hukum Tuhan. Cucu Abraham, Yakub, memiliki 12 putra. Mereka menjadi pemimpin 12 suku Israel. Orang-orang Yahudi melacak nenek moyang mereka kembali ke suku-suku ini. Sejarah awal mereka dicatat dalam Taurat. Teks suci ini adalah bagian dari kitab suci Ibrani. Keyakinan mereka berpusat di sekitar satu Tuhan. Ini unik di dunia yang memiliki banyak dewa. Orang Yahudi percaya pada Tuhan yang adil dan penyayang. Mereka mengikuti hukum dan ajaran yang diwahyukan kepada Musa. Orang-orang Yahudi menghadapi masa perbudakan di Mesir. Musa, seorang nabi, bangkit untuk memimpin mereka. Tuhan memilih Musa untuk membebaskan umatnya. Musa menuntut pembebasan mereka dari Firaun. Firaun menolak yang menyebabkan 10 tulah. Tulah ini menghancurkan Mesir. Akhirnya, Firaun mengizinkan bangsa Israel pergi. Peristiwa ini dikenal sebagai Exodus. Mereka melakukan perjalanan selama 40 tahun di padang pasir. Bangsa Israel mendirikan kerajaan di tanah yang dijanjikan. Raja Daud menyatukan 12 suku. Putranya Salomo membangun bait suci pertama di Yerusalem. Bait suci ini menjadi pusat ibadah dan identitas Yahudi. Namun kerajaan itu kemudian terpecah. Itu menghadapi ancaman dari tetangga yang kuat. Orang Asyur menaklukkan kerajaan utara Israel. Orang Babilonia kemudian menaklukkan kerajaan selatan Yehuda. Orang Babilonia menghancurkan bait suci pertama di bait Gaudi. Persia menaklukkan Babilonia. Mereka mengizinkan orang-orang Yahudi yang diasingkan untuk kembali ke tanah mereka. Orang-orang Yahudi membangun kembali bait suci di Yerusalem. Ini dikenal sebagai periode bait suci kedua. Namun, tantangan baru muncul selama masa ini. Munculnya agama Kristen membawa ketegangan baru. Yesus, seorang pengkhotbah Yahudi, dipandang sebagai Mesias oleh orang Kristen. Orang-orang Yahudi umumnya tidak menerima pandangan ini. Kekaisar Romawi kepentingan dagang Kristen. Ini minik sedap signifikan pada Yahudi. Bagian 5 tersebar tapi tidak patah bertahan di abad pertengahan. Bangsa Romawi menghancurkan bait suci kedua pada tahun 70 Masehi. Ini adalah momen yang menentukan dalam sejarah Yahudi. Dengan hilangnya bait suci, kehidupan Yahudi berpusat di sekitar sinagoge. Sinagoge menjadi tempat doa, belajar, dan komunitas. Orang-orang Yahudi tersebar di seluruh kekaisaran Romawi dan sekitarnya. Ini dikenal sebagai diaspora. Zoe berikat patra diskriminasi di bahasa negeri. Namun krisim berkaitan dan detain mereka. Berisi berkontradiksi musalanggan. Bagian 6, bayangan intoleransi menghadapi penganiayaan di Eropa. Abad pertengahan melihat meningkatnya penganiayaan terhadap orang Yahudi di Eropa. Mereka sering disalahkan atas wabah dan bencana lainnya. Mereka dipaksa untuk tinggal di lingkungan terpisah yang disebut ghetto. Gerakan dan pekerjaan mereka dibatasi. Inkuisisi Spanyol menargetkan orang Yahudi dan non-Katolik lainnya. Banyak yang dipaksa untuk masuk agama Kristen atau menghadapi pengusiran. Periode ini menyaksikan pengusiran massal orang Yahudi dari Sevolgril. Bagian 7. Dunia baru menemukan perlindungan dan peluang. Penemuan Amerika menawarkan kemungkinan baru. Komunitas Yahudi muncul di dunia baru. Mereka mencari perlindungan dari penganiayaan dan peluang untuk kehidupan yang lebih baik. Mereka berkontribusi pada perkembangan tanah air baru mereka. Pencerahan membawa ide-ide baru tentang toleransi dan kesetaraan. Ini menyebabkan beberapa perbaikan bagi orang Yahudi di Eropa. Namun prasangka dan diskriminasi tetap ada. Gagorsin swud MTA tijuran chamber Montebarskas. Bagian 8. Holocaust, babak kelam, bukti kekuatan. Holocaust adalah babak terkelam dalam sejarah Yahudi. Genosida sistematis Nazi Jerman membunuh 6 juta orang Yahudi. Mereka dikirim ke kamp konsentrasi dan dibunuh. Genosida ini adalah tindakan kebencian dan barbarisme yang mengerikan. Holocaust menunjukkan bahaya antisemitisme. Ini memperkuat tekad untuk negara Yahudi. Dunia mengakui perlunya mencegah kekejaman seperti itu terjadi lagi.
Bagian 9, sebuah bangsa terlahir kembali, Israel dan dunia Yahudi modern. Negara Israel didirikan pada tahun 1948. Ini memenuhi impian lama tentang tanah air Yahudi. Ini memberikan tempat berlindung yang aman bagi orang Yahudi setelah Holocaust. Pembentukan Israel adalah peristiwa penting dalam sejarah Yahudi. Orang-orang Yahudi terus berkembang di Israel dan di seluruh dunia. Mereka berkontribusi pada berbagai bidang sains, seni, dan bisnis. Mereka mengembangkan masalah mereka dan meraihkan ketahanan mereka. So you look pisu vitamin, identitas, dan jiwa.